Hai sahabat para penikmat alur. Balik lagi nih sama gua nih, Usop ya. Kali ini gua akan ngebahas alur film yang berjudul Unfaithful yang dirilis pada tahun 2002. Unfaithful ini mengisahkan tentang keluarga yang sangat harmonis awalnya. Namun suatu hari ada kejadian yang membuat sang istri mulai kehilangan kesetiaannya terhadap suaminya. Hal itu dikarenakan seorang pria muda dan tampan yang mendekati si istri ini. Gimana kelanjutan kisahnya? Tanpa banyak bacot lagi, langsung aja kita simak alur filmnya. Tapi sebelum itu, kalian bisa bantu kita dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kita cepet bahagiain orang tua. Go Sob, enjoy the plot. Di awal film, terlihat kesibukan sebuah keluarga di pagi hari. Ed sang suami terlihat bersiap untuk berangkat kerja. Sedangkan Connie tengah mempersiapkan kebutuhan anak mereka yang bernama Charlie yang akan berangkat ke sekolah. Lalu Ed terlihat mengantar Charlie untuk berangkat ke sekolah. Kemudian scene berpindah dan diperlihatkan Connie telah selesai berbelanja. Tapi nampaknya angin di luar saat itu cukup kencang dan membuat barang-barang berterbangan. Connie terlihat sangat kesulitan karena angin kencang itu. Lalu tak sengaja, Connie menabrak seorang pria yang membawa banyak buku. Pria itu bernama Paul Martel. Kita sebut Paul aja ya. Karena tabrakan itu, lutut Connie ini mengalami luka dan berdarah. Paul yang merasa bersalah berusaha mencarikan Connie taksi. Tapi tidak ada satu taksi pun yang menerima orderan Paul. Mungkin supir taksinya udah pada banyak uang, jadinya malas narik penumpang. Ya gitulah. Padahal corona ya. Tapi kan ini film. Oke, kita lanjut ya. Karena tidak dapat menemukan taksi, Paul pun mengajak Connie ke rumahnya untuk diobatin lukanya. Karena kondisi angin yang tidak bersahabat, Connie pun mau ke rumah Paul sambil menunggu angin reda. Kini mereka sudah ada di kediaman Paul. Connie langsung membersihkan luka di lututnya itu. Tiba-tiba, Paul datang dan mengompres lukanya Connie. Di sini Paul memegang tangan Connie. Mereka pun akhirnya saling menatap satu sama lain kayak di sinetron-sinetron gitu. Karena angin tak kunjung reda, Connie dan Paul mengobrol tipis-tipis. Di sini kita tahu kalau pekerjaan Paul adalah penjaga perpustakaan dan dia adalah seorang kolektor buku. Tak heran jika ada banyak buku di rumah Paul. Lalu Paul menyuruh Connie untuk memilih satu buku untuk dibawa pulang. Sebenarnya Connie ini gak mau, tapi karena gak baik menolak pemberian orang, akhirnya Connie memilih satu buku. Setelah itu, Connie bergegas untuk pulang. Sesampainya di rumah, Charlie menghampiri ibunya yang sedang mengobati luka. Just fell over. Does it hurt? A little bit. Setelah Ed pulang, Charlie menceritakan hal itu kepada ayahnya. Malam harinya, Connie menghampiri Ed sambil memakai baju haram. Connie ini sakne dan ingin mengajak suaminya untuk melakukan pergenjotan duniawi. Tapi Ed terlihat sibuk dengan kamera barunya. Connie pun terus menggoda Ed dan akhirnya terjadilah hubungan suami istri. Kemudian keesokan harinya, Connie melihat buku pemberian Paul kemarin. Saat dibuka, ternyata Paul menyelipkan kartu nama di buku itu. Connie lalu menghubungi Paul untuk sekedar mengucapkan terima kasih karena kemarin sudah menolongnya. Paul kemudian mengajak Connie untuk main ke rumahnya lagi. Dan Connie pun mau datang ke rumah Paul. Saat di rumah Paul, Connie ini diperlakukan kayak seorang ratu. Paul membuatkan Connie segelas minuman hangat. Lalu terlihat Paul memegang tangan Connie dan mengajarinya membaca buku untuk kaum tunanetra. My mother makes me chicken. Tak lama setelah itu, Connie berpamitan untuk pulang. Kemudian Connie menghampiri Ed di kantornya. Connie memberikan sweater berwarna biru untuk suaminya itu. Dan Ed langsung memakainya. Terlihat Ed ini mengalami masalah dalam pekerjaannya. Namun, Ed ini tidak melampiaskan kesalahannya kepada Connie dan terlihat Ed ini sangat mencintai istrinya. Saat di rumah, Ed selalu membantu Connie menyelesaikan tugas rumah tangga. Tapi saat itu, Connie nampak sering melamun karena memikirkan Paul. Suatu hari, Connie kembali mendatangi rumah Paul. Kali ini, Connie dan Paul sudah semakin dekat. Bahkan mereka berani berdansa berdua.
Karena nafsunya Paul udah sampai ke ubun-ubun, dia lantas memeluk Connie dan membawanya ke kamar. Connie pun tidak dapat menolak. Karena Connie juga menikmati hal itu, mereka pun akhirnya melakukan pergenjotan duniawi. Connie ini gak ingat anaknya di rumah apa ya? Saat pulang dari rumah Paul, Connie terlihat menangis menyesali perbuatan barusan. Malam harinya, Ed ini mulai curiga dengan sikap dan perilaku Connie. Ed lalu bertanya apakah Connie masih mencintainya, dan Connie menjawab, tentu saja dia mencintai Ed. Sejak hari itu, hubungan Ed dan Connie ini semakin dekat lagi. Tapi meskipun terlihat sangat harmonis, ternyata Connie ini selalu menyempatkan diri untuk menghubungi Paul. Dan kini, Connie dan Paul telah resmi berselingkuh. Mereka bahkan hampir setiap hari melakukan pergenjotan duniawi. Suatu hari, Paul dan Connie makan siang di sebuah warung. Tapi salah satu teman kerja Ed yang kebetulan juga berada di sana melihat kemesraan mereka. Ketika sampai di rumah, terlihat Connie yang sedang berendam di bathtub. Tiba-tiba suaminya datang dan ikut berendam juga. Karena lagi sakne berat, Ed ini mengajak istrinya untuk melakukan seperti biasa, pergenjotan duniawi. Tapi Connie menolaknya dan pergi dari kamar mandi. Orang lain minta jatah langsung dikasih, sedangkan suaminya minta gak dikasih. Pagi harinya Ed ini mengajak Connie untuk pergi jalan-jalan sekeluarga. Tapi Connie malah menolaknya karena dia sibuk katanya. Katanya sih, baru katanya. Melihat pakaian dan sepatu yang digunakan Connie, Ed ini menjadi curiga. Ed lalu bilang kalau dia mau mengantar Connie. Tapi Connie kembali menolak dengan alasan dia harus pergi ke salon terlebih dahulu. Ed pun lalu pergi ke kantornya. Saat di kantor, Ed menelpon pihak salon dan menanyakan jadwal istrinya. Ternyata hari itu Connie tidak memiliki jadwal ke salon. Ternyata Connie ini sedang berjalan kaki ke rumah Paul. Saat asik berjalan, tiba-tiba Connie ini bertemu dengan teman-temannya. Connie tidak dapat menolak ajakan teman-temannya ini untuk nongkrong di kafe. Saat di kafe, Connie menelpon Paul dan memberitahu lokasinya. Tak lama setelah itu, Paul datang ke kafe itu. Connie lalu meminta izin ke teman-temannya untuk ke toilet. Dan akhirnya Connie dan Paul melakukan pergenjotan duniawi di dalam toilet kafe. Setelah selesai nongkrong, Connie langsung menuju ke rumah Paul. Di sana mereka melakukan pergenjotan duniawi lagi. Buset, nggak puas-puas dua orang tuh ya. Di saat bersamaan di tempat lain, Ed terlihat memecat rekan kerjanya yang waktu itu sempat melihat Paul dan Connie berduaan. Ed memecatnya karena dia tidak setia dengan perusahaan. Lalu orang itu menjadi marah dan menyuruh Ed untuk menanyakan arti kesetiaan pada istrinya. Ed yang semakin curiga pun akhirnya menyewa orang bayaran untuk mengikuti Connie. Sedangkan Connie, dia mulai tidak berfokus dalam urusan rumah tangga. Dia terlihat sangat kacau sekali dalam memasak. Morning, Mom. What? Malam harinya saat sedang makan bersama, Ed bilang kalau dia harus pergi keluar kota selama 1 hari 1 malam dan akan berangkat besok pagi. Ketika Ed akan berangkat, Connie masih tertidur pulas. Setelah Ed pergi, Connie langsung bersiap untuk pergi menemui Paul. Connie terlihat menyiapkan baju haramnya agar menambah gairah saat bergenjot nanti. Connie dan Paul pun menghabiskan waktunya bersama. Tanpa disadari, mata-mata yang disewa oleh Ed telah memfoto kemesraan mereka. Mereka keasikan selingkuh dengan Paul. Connie lupa kalau dia harus menjemput Charlie di sekolahnya. Connie yang tersadar langsung bergegas menjemput Charlie yang sudah lama menunggunya. Malam harinya, Connie menangis sambil menelpon Paul. Tiba-tiba Charlie datang menyapanya dan menenangkan ibunya yang sedang menangis. Connie pun langsung mengantarkan Charlie ke kamarnya. Kemudian scene berpindah dan diperlihatkan Ed sedang menemui mata-mata yang dibayarnya. Mata-mata itu memberikan biodata Paul kepada Ed. Dia juga memberikan foto-foto kemesraan Paul dan Connie. Ed terlihat sangat kecewa mengetahui hal itu. Suatu hari, Connie mengemudi di tengah derasnya hujan. Entah apa yang ada di pikiran Connie, dia pun mendatangi perpustakaan tempat Paul bekerja. Di sana dia melihat Paul yang sedang mengejut wanita lain. Connie dan Paul pun bertengkar di lift karena hal itu. Saat Connie akan pergi meninggalkan Paul, Paul langsung menariknya dan menciumnya.
Connie tidak dapat melepaskan kenikmatan duniawi itu. Akhirnya mereka pun melakukan pergenjotan duniawi lagi. Kuat ya punyanya Paul. Habis genjot cewek lain langsung genjot Connie. Udah kayak film panas. Sementara Connie bergejotan di dalam, Ed nampak memandangi rumah Paul dari luar. Setelah itu Ed pergi entah kemana. Ketika Connie telah meninggalkan rumah Paul, Ed datang lagi dan menemui Paul. Paul mempersilahkan Ed masuk ke rumahnya. Paul bahkan memberikan Ed segelas air. Ternyata ramah juga ya si Paul ini. Ed meminta Paul untuk menceritakan awal mula hubungannya dengan Connie. Paul pun menceritakan semuanya dari awal. Windstorm, she hurt her knee and... Yeah, him. How's it going? Ed berkeliling dan mendapati kasur yang acak-acakan. Ed menyadari kalau di sanalah Connie dan Paul melakukan pergenjotan. Di dekat kasur itu, Ed menemukan sebuah hiasan. Ternyata itu adalah hiasan yang diberikan Ed kepada Connie. Dan kini Connie memberikannya kepada Paul. Ed sangat kecewa karena hal itu. Karena emosinya sudah gak terbendung lagi, Ed memukul kepala Paul menggunakan hiasan itu. Ed lalu panik dan berusaha membangunkan Paul. Tapi Ed sudah terlambat. Kini Paul sudah tewas di tempat. Ed kemudian membersihkan darah di lantai dan membungkus mayat Paul. Ia lalu pergi dan menaruh jasad Paul di bagasi mobilnya. Need a hand? No, fine. Setelah kejadian itu, Ed langsung menyusul Connie yang sedang menyaksikan Charlie pentas. Connie memegang tangan Paul dan mereka nampak sangat mesra. Setelah acara selesai, mereka lalu bergegas pulang. Saat di jalan, ada orang mengingatkan Ed jika bagasinya terbuka. Ed dengan panik berusaha menutupnya. No, this is nothing. This is fine. Malam harinya saat Connie tertidur, Ed pergi untuk membuang mayatnya Paul. Ed membuang mayat Paul di tempat pembuangan sampah dan pergi begitu aja. Keesokan harinya saat Ed bekerja, Connie didatangi oleh 2 detektif untuk menginterogasinya atas hilangnya Paul. Ternyata wanita yang digenjot Paul di perpustakaan waktu itu melaporkan hilangnya Paul. Karena ada nama dan nomor telepon Connie di rumah Paul, maka detektif pun menanyakan keberadaan Paul kepada Connie. Connie tidak mengetahui keberadaan Paul dan detektif pun pergi meninggalkan Connie. Setelah itu, Ed dan Connie terlihat makan bersama di sebuah warteg. Di saat bersamaan, seorang menemukan mayat Paul di tempat pembuangan sampah. Tak lama kemudian, polisi datang dan memberitahu kematian Paul kepada Connie. Connie tampak terpukul mengetahui jika kini Paul telah tiada. God. Kemudian scene berpindah dan Connie nampak sedang mengambil baju di tempat laundry. Connie tak sengaja menemukan amplop coklat di saku jaket suaminya. Ternyata isi amplop itu adalah foto-foto mesra antara Paul dan Connie. Connie pun lalu bergegas pulang. Malam harinya, terlihat ada teman Ed dan Connie sedang berkunjung. Saat asik mengobrol, teman-temannya ini menemukan hiasan yang dipakai Ed untuk membunuh Paul. Connie pun bingung karena hiasan itu sudah ia berikan kepada Paul sebelumnya. Merasa ada yang aneh, Connie bertanya kepada Ed, apa yang sebenarnya terjadi pada Paul. Ed pun akhirnya jujur jika ia telah mengetahui perselingkuhan Connie dengan Paul. Ed juga bercerita kalau ia tak sengaja telah membunuh Paul. Connie sangat terpukul mengetahui hal itu. I didn't want to kill him, I wanted to kill you! Keesokan paginya, Ed terlihat menemani Charlie bermain piano. Sedangkan Connie melihat foto-foto pernikahan dengan Ed. Connie melihat hiasan itu dan tak sengaja menemukan tulisan di bawahnya. Isi tulisan itu adalah bentuknya cintanya Ed kepada Connie. Ed sangat mencintai Connie. Setelah itu, Connie membakar semua foto-fotonya dengan Paul. Ed yang melihat hal itu mendekati Connie. Connie sangat takut jika nantinya Ed akan dipenjara karena membunuh Paul. Ed menenangkan istrinya dan meyakinkan Connie jika mereka bisa melalui ini bersama. Suatu ketika terlihat Ed dan Connie pergi bersama dan berusaha memperbaiki hubungan mereka. Dalam perjalanan pulang, Connie dan Ed membicarakan rencananya mereka untuk meninggalkan negara itu dan memulai hidup baru. Mereka pun saling menguatkan satu sama lain. Film ditutup dengan diperlihatkan mobil mereka berhenti di depan kantor polisi, dan film pun tamat. Itu tadi alur film Unfaithful dari Nikmatin Alur. Gua mau nanya nih gengs, jika kalian ada di posisi Ed gimana? Kalian sayang banget sama pasangan kalian, tapi ternyata pasangan kalian nih selingkuh sama orang lain.
Kalau gua sih bakal nyari selingkuhan juga ya. Kalau kalian gimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Hal yang bisa diambil dari film ini adalah mbok yo kalau wes punya pasangan gak usah aneh-aneh gitu loh ya. Setia sama satu orang yang sayang sama kita, apa susahnya sih? Kalau udah dikasih satu ya satu aja, gak usah banyak-banyak. Nanti jadi susah sendiri loh. Ya udah, sekian dulu video kali ini ya. Buat yang mau request film, bisa tulis di kolom komentar. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Pamit dulu ya. Gua Usop, I love you 3000.